Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rama Pratita dengan NIM 211217884 dari Prodi Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sistem Hukum Eropa Kontinental. Yang pertama, permasalahan yang saya bahas adalah mengenai pengertian dari sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di daratan Eropa, sehingga sistem hukum ini berlaku di negara-negara Eropa darat dan daerah jajahannya. Sistem hukum ini juga disebut hukum Romawi karena kodifikasi hukum yang digunakan pada masa Kekaisaran Romawi. Hukum Eropa kontinental mempunyai kekuatan mengikat. Sistem ini memiliki 3 ciri khas. Yang pertama, dikodifikasi atau dibukukan. Kedua, hakim tidak terikat sistem preseden. Dan yang ketiga, hakim berpengaruh besar mengarahkan dan memutuskan perkara. Dalam sistem ini, hakim terikat undang-undang dalam memutuskan perkara yang ditanganinya. Berarti kepastian hukum hanya bentuk dan sifatnya tertulis. Kepastian hukum sendiri dapat diwujudkan jika tindakan hukum diatur dalam peraturan yang tertulis. Hakim tidak bisa leluasa menciptakan hukum yang memiliki kekuatan mengikat umum. Putusan hakim dalam perkara hanya mengikat pada pihak yang berperkara. Permasalahan yang kedua adalah membahas mengenai negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini mempercayai jika hubungan dan perilaku manusia diatur dengan baik, maka kepastian hukum akan tercapai. Selain Indonesia, ada beberapa negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental adalah Belanda, Jerman, Prancis, Italia, dan Amerika Latin. Hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan suatu perkara, bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum, dan cermat dalam menilai bukti. Permasalahan ketiga yang akan saya bahas mengenai karakteristik hukum Eropa kontinental. Yang pertama adalah adanya kodifikasi yang mendasari pada hukum civil law adalah memperoleh kekuatan mengikat di mana peraturan yang dibentuk undang-undang tersusun di dalam kodifikasi. Tujuan hukum sendiri adalah kepastian hukum yang dapat diwujudkan dengan tindakan hukum yang diatur dalam peraturan yang tertulis. Yang kedua, hakim tidak terikat pada preseden. Menurut Paul Schouten, bahwa maksud pengorganisasian organ-organ negara Belanda tentang adanya pemisahan antar kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Dengan cara tersebut, maka terbentuklah jurisprudensi. Keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutuskan perkara tanpa mempelajari putusan hakim terdahulu bagi penganut sistem civil law. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Yang ketiga adalah sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan suatu perkara, bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti yang dihadapinya. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran. Dalam perkembangannya, sistem hukum ini dibagi menjadi hukum publik dan hukum private. Hukum publik mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara serta hubungan masyarakat dan negara. Hukum private mengatur antara individu dengan individu. Permasalahan yang akan dibahas selanjutnya adalah sumber hukum Eropa kontinental. Negara yang menganut hukum Eropa kontinental dalam menyelesaikan masalahnya adalah kebiasaan. Kehidupan masyarakat begitu kompleks sehingga tidak mungkin hukum mencakup semua aspek kehidupan. Sedangkan di sisi lain dibutuhkan aturan-aturan yang dijadikan pedoman perilaku manusia untuk hidup bermasyarakat.
Dalam hal ini diperlukan hukum kebiasaan. Kebiasaan tidak memiliki kekuatan mengikat. Agar suatu kebiasaan menjadi hukum kebiasaan, diperlukan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan adanya pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang itu merupakan suatu aturan hukum. Sistem hukum civil law adalah jurisprudensi. Ketika menyampaikan bahwa hukum kebiasaan berlaku untuk semua anggota masyarakat secara tidak langsung. Hal ini disebabkan bahwa aturan tingkah laku, terutama undang-undang, ditujukan untuk mengatur situasi yang ada dan menghindari konflik. Dalam hal ini, undang-undang adalah pedoman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem hukum Eropa kontinental. Saya akan memulai dengan kelebihannya terlebih dahulu. Pertama, hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan permasalahan telah diatur dalam undang-undang tertulis, sehingga kasus dapat diselesaikan dengan mudah dan dengan adanya berbagai jenis hukum tertulis menjamin kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Yang kedua, adanya klasifikasi sistem hukum Eropa kontinental yang dibagi menjadi dua bidang, yaitu hukum publik dan hukum privat, sehingga lebih memudahkan penyelesaian sebuah perkara. Yang ketiga, penyelesaian suatu perkara akan selalu berdasarkan hukum, sehingga keputusan yang diambil diharapkan objektif. Masuk pada kekurangan dari sistem hukum Eropa kontinental. Yang pertama, tidak ada hukum yang mengatur kasus-kasus yang muncul akibat perkembangan zaman dan peradaban manusia. Jadi kasus ini tidak bisa diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis akan menjadi usang karena sifatnya yang statis. Sistem hukum ini cenderung kaku karena tugas hakim sebagai instrumen hukum. Yang kedua, hakim hanya berfungsi untuk menentukan dan menafsirkan peraturan dalam batas kewenangannya. Putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat pihak yang berperkara saja, sehingga di kemudian hari dalam menyelesaikan perkara, hakim harus menetapkan dan menafsirkan kembali peraturan perundang-undangan. Sekian paparan mengenai makalah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.